Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, berjumpa di dalam menara doa puasa kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita yang bergabung di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online, setiap hati kita terus mendekat kepada Tuhan. Setiap hati kita terus mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan 1 bulan penuh Tuhan sudah membimbing setiap kehidupan kita. Saya kira dan percaya banyak hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Dan pada pagi hari ini yuk mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati. Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan Tuhan terus membela setiap kehidupan kami. Hari demi hari ya Tuhan. Sungguh Engkau menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk datang menyembah-Mu. Kami rindu untuk datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan rasa syukur kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, yuk sembah Tuhan saat ini. Mari naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari bersyukur kepadanya. Mari bersyukur. Mari berterima kasih kepadanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan setia, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya apapun yang menjadi keadaanmu hari-hari ini Bapak Ibu, yuk datang bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan kebaikannya kepada Dia saat ini. Syakaralama takaralamo, Dia baik selamanya. Engkau layak disembah ya Tuhan Yesus. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Syaralama karalamo rabata karalama yosyara. Haleluya. Haleluya. Terus datang mengucap syukur Bapak. Baik kau yang mengikuti secara online dimanapun engkau berada, terus berkata-kata ucapan syukurmu kepada Tuhan. Syakaranamu, syakarane, syakaranamu. Kini kami Tuhan, ini ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan masuk terus dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan di tempat ini.
Kami buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Bahkan kami buka suara kami lebar-lebar pada pagi hari ini. Untuk datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, kami tenang Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat-Mu saja. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kaulah keselamatan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh
Sungguh ya Tuhan, kami ingin terus bersekutu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami ingin terus bersepakat ya Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu adalah tempat yang paling indah ya Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru saat kami datang ada dalam hadirat-Mu. Kini kami angkat tangan kami ya Tuhan atas setiap segala keadaan kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Mari datang menyembah Tuhan Bapak Ibu. Yuk jangan berdiam diri. Engkau yang mengikuti secara online, sembah Dia. Bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan pagi hari ini. Kami ingin menutup bulan Juli dengan ucapan syukur. Lebih lagi dalam hadirat-Mu, mendekat lebih lagi, bahkan lebih dalam lagi ya Tuhan. Jesus. Mari sama-sama katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, kami ingin selalu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Lebih lagi katakan, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati segala kebaikan-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah ya Tuhan saat-saat kami ada dalam hadirat. Sungguh indah ya Tuhan ketika kami boleh berjumpa dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati segala yang baik. Kami ingin mendekat,
Tiada yang paling indah, tiada yang paling indah selain dalam hadirat-Mu. Layaklah Engkau Tuhan untuk kami sembah di tempat ini. Mari bersama-sama kita berbahasa roh Bapak Ibu. Mari kau yang bisa berbahasa roh, bangun rohmu kepada Tuhan saat ini. Ini adalah tempat perkenanan Tuhan. Kami bangun iman percaya kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami pada pagi hari ini berjumpa dengan pribadi-Mu, pribadi yang penuh kasih ya Tuhan, pribadi yang penuh dengan kasih dan sayang bagi setiap kami ya Tuhan. Terus sembah Tuhan di tempat ini, terus sembah Dia di tempat ini, terus berkata-kata, bermazmur dalam hadirat Tuhan. Oh, kasih-Mu mengalir ya Tuhan bagi setiap kami. Bahkan yang di rumah-rumah mengikuti secara online, Kau jamah Tuhan, Kau jamah mereka ya Bapa, seperti Tuhan menjamah kami di tempat ini. Perkara-perkara besar Engkau nyatakan bagi setiap kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang berbeban berat ya Tuhan Kau lepaskan ya Bapa. Bahkan yang terbelenggu Kau bebaskan ya Tuhan. Pengharapan yang baru Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu yang mengikuti doa puasa pagi hari ini. Kami nikmati kebaikan-Mu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidup. Mari naikkan kerinduan-Mu Bapak Ibu sama-sama. Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini, yang membawa kami sampai ada di tempat ini ya Bapak. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu
Mari lebih lagi perkatakan, ini kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan siapkan hidup kita untuk menerima pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menyenangkan Allah. Ya. Banyak orang mengatakan menyenangkan Allah atau menyenangkan Tuhan itu dengan berbagai seperti. Nah, tapi mari kita akan lihat dari sudut pandang iman. Kalau kita bisa mengerti tentang bagaimana kita memiliki iman, iman itu ternyata menyenangkan hatinya Allah. Nah, sebelum itu mari kita nyanyi dulu 1 menit 2 menit, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan sekali. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Makasih Tuhan. Mari nyanyikan dari awal, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkan. Makasih Tuhan Yesus. Biarkan ini menjadikan doa bagi kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Berikan hatinya kepada Tuhan. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu, senangkan. Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Denganmu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kiara lama 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 kara lama 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 lama. Mari kita sembah Tuhan Bapak sekalian. Mari kita buka suara kita, kita sembah Tuhan. Haleluya. Kiarnamo menyenangkanmu, itu kesukaan kami. Menyenangkanmu, itu hati kami. Kiaramo Karamasando Kinamaso. Kami mengasihimu, kami suka akan Engkau.
Kiara namo kesukaan kami hanya Engkau, Engkau yang kami rindukan, Engkaulah kebutuhan kami, tiada yang lain seperti-Mu, hanya Yesus yang kami cinta, Roh Kudus yang kami kasihi. Bapa, kami menghormati-Mu, kami mencintai-Mu. Kiara lama 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 kara lama 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 menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Mari sekali lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, lama-lama. Bapak, terima kasih di weekend ini Tuhan, di hari Sabtu ini, di doa puasa ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik sama kami. Kalau kami hari ini ada, kami diberikan kesempatan yang begitu besar. Biarkan Tuhan hari-hari ini kami bisa gunakan untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami bisa hidup, kami bisa bernapas, kami bisa ini, kami bisa itu. Semua oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan daripada bagian firman-Mu. Kami mau izinkan firman-Mu berkata-kata dalam diri kami Tuhan. Kami tidak pernah izinkan siapapun mengambil alih daripada Tuhan, daripada hati kami. Kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus. Biar kami bisa menguasai diri, Roh Kudus penuhi kami. Kami membuka hati, firman-Mu masuk. Kami percaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi sekalian. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room maupun yang ada di rumah-rumah. Nah, tema hari ini tadi yang saya sudah sebutkan tentang menyenangkan Allah. Nah, Bapak sekalian, mari kita akan buka lebih dahulu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapati ada satu kata-kata yang itu lahir dari ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kata-kata ini seperti ini Bapak sekalian. Kedatangan Tuhan itu akan berhubungan
dengan namanya iman. Tuhan itu akan menjemput umatnya yang memiliki keterkaitan iman dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ketika saya renung daripada kata-kata ini, saya percaya bahwa ketika nanti Tuhan datang, dia pasti akan melihat iman daripada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita membahas daripada Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan, saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Ini dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, saudara tahu nggak? Kata ini, ayat ini dimulai tetapi tanpa iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata tanpa, ya saudara, mungkin saudara bisa catat atau saudara garis bawahi yang punya Alkitab fisik, saudara bisa garis bawahi itu kata tanpa. Nah, kata tanpa itu dari bahasa Yunaninya itu dari kata apa? Choris. Choris itu artinya apa? Di luar. Katakan sama-sama saya, di luar. Nah, contoh di luar itu artinya apa? Contohnya begini. Mungkin kita katakan demikian. Saya akan orang ini ada di luar kota atau di luar rumah. Sampai sini mengerti Bapak sekalian? Saya percaya mengerti. Yang ngerti katakan amin. Nah, artinya apa? Jadi sebenarnya kata tanpa ini artinya begini. Jadi tanpa iman itu berarti di luar iman. Nah, Bapak sekalian, setelah kita mengetahui belajar kata tanpa ini, artinya apa? Berarti iman itu adalah sebuah tempat atau lokasi atau wilayah. Saya akan jelaskan lagi. Setelah kita mengetahui kata tanpa tadi, artinya apa? Berarti iman itu adalah apa? Sebuah tempat atau lokasi atau wilayah yang Tuhan telah pilih atau tetapkan di mana setiap orang percaya seharusnya berada. Yang ngerti katakan amin. Ya, amin. Nah, karena kata tanpa itu artinya di luar. Jadi artinya apa? Jadi tanpa iman itu berarti di luar iman. Artinya apa? Ini berbicara soal lokasi atau wilayah atau disebut apa namanya? Tempat yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan di mana setiap orang percaya harus ada di tempat itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita akan teruskan ya. Nah, jadi begini Bapak sekalian. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara bisa perhatikan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, mari kita akan belajar kata berkenannya dulu. Nih, kita akan berkenan. Tadi kita sudah belajar kata tanpa. Kita akan belajar kata berkenan. Nah, kata berkenan Bapak sekalian. Kata berkenan itu artinya apa? Kata berkenan itu dalam terjemahan Alkitab, kalau saya bandingkan beberapa Alkitab yang lain, ternyata kata berkenan itu artinya senang. Katakan sama-sama saya senang. Senang. Nah, di dalam bahasa Yunaninya memakai kata erostesai. Artinya apa? Artinya apa? Menyenangkan atau artinya memuaskan. Jadi Bapak sekalian, kita bisa mengambil satu kesimpulan begini. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 artinya gini, bisa dijelaskan begini. Di luar wilayah iman tidak mungkin mendatangkan kesenangan dan kepuasan bagi Allah. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya akan baca lagi ya. Jadi kalau kita sudah belajar kata tanpa dan juga kata berkenan, jadi bisa dimaksudkan begini, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di luar wilayah iman atau di luar lokasi iman tidak mungkin mendatangkan kesenangan dan kepuasan bagi Allah. Ternyata apa Bapak sekalian? Ternyata iman itu adalah apa? Kesenangannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu bisa jadi banyak orang Kristen
hanya datang ke gereja untuk menjalankan sebuah ritual. Saudara enggak ritual? Ritual itu artinya apa? Ya aku cuma datang ke gereja, kalau aku nggak datang ke gereja itu rasanya nggak enak. Bukan seperti itu. Tetapi seharusnya kita menjadi orang Kristen bukan hanya sebuah ritual, tetapi apa? Tetapi seharusnya apa? Kita seharusnya mengejar iman kepada Allah. Yang ngerti katakan amin. Nah, di dalam Lukas 18 ayat yang 8. Firman Tuhan katakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jadi benar Bapak sekalian, bahwa kedatangan Tuhan itu keterkaitannya dengan apa? Iman. Nah karena apa? Iman itu adalah apa? Ketika kita bisa beriman kepada Tuhan, itu menyenangkan hatinya Allah. Dan Allah itu puas ketika kita beriman kepada Dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi Bapak sekalian, ketika kita memperhatikan Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi. Bahwa kalau kita membaca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sekali lagi aja supaya kita bisa memahami hal ini. Di sini dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau kita memperhatikan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa Tuhan itu sedang mengamati, sedang memperhatikan apa? Iman daripada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ayat ini bisa ada karena apa? Karena Tuhan sedang mengamati iman saudara dan saya. Dan selama kita tetap berada di dalam iman, dengar ini baik, maka akan memberikan apa? Kesenangan dan kepuasan kepada hatinya Tuhan. Biarkan hal ini menjadikan apa? Motivasi bagi diri kita. Yang setuju katakan amin. Saudara mau tetap beriman kepada Tuhan? Mau tetap beriman kepada Tuhan? Amin. Karena apa? Ketika kita beriman kepada Tuhan. Itu menjadikan apa? Tuhan tuh suka. Tuhan tuh puas. Karena iman itu artinya apa? Sebuah tempat atau wilayah yang kita harus ada di tempat itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, Bapak sekalian, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kita harus memiliki iman? Mengapa kita harus punya iman? Yang pertama, Bapak sekalian, yuk. Mengapa kita harus memiliki iman? Yang pertama. Mari kita akan baca poin yang pertama ya. 1, 2, 3. Iman memberikan kesaksian kepada setiap orang. Nah, itu terdapat di mana? Ibrani 11 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, Bapak sekalian, kalau kita memperhatikan kata kesaksian itu di dalam saya pelajari kata kesaksian itu dari kata martureo. Martureo itu artinya apa sih? Mengungkapkan atau menunjukkan seseorang yang memiliki iman itu akan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bukan karena kata orang tetapi mengalami akan iman itu sendiri. Jadi begini Bapak sekalian. Kalau kita memiliki iman. Kenapa Tuhan menyuruh kita harus memiliki iman? Karena iman itu akan menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Yang setuju katakan amin. Contohnya begini. Ketika kita membutuhkan satu kesembuhan atau jawaban doa. Selama ini kita belum mendapatkan jawaban doa. Tapi dengar Bapak sekalian, ketika kita memiliki iman. Iman itu akan apa? Menyingkapkan sesuatu yang belum ada kesembuhan akan mengalami kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Yang belum saudara membutuhkan satu jawaban. Mungkin saudara bergumul dengan namanya finansial. Mungkin saudara bergumul tentang namanya rumah tangga. Mungkin selama secara kasat mata. Itu tidak mungkin kita mendapatkan satu perubahan. Tapi dengar ini baik. Ketika kita memiliki iman. Ketika kita memiliki iman.
sesuatu itu pasti akan terjadi. Saudara akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dengar ini baik. Kata mengungkapkan itu berarti apa? Kata kesaksian itu dari kata apa? Mengungkapkan. Mengungkapkan itu artinya apa? Dengar ini baik. Berarti apa? Sebuah pujian sebagai contoh seseorang berhasil dalam perjalanan hidupnya dalam membangun iman. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau gak kehidupannya membangun dengan iman? Biarkan orang dapat memuji kita bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai iman. Iman, Bapak sekalian dengar ini baik. Kenapa selama ini kita kok berdoa belum ada sesuatu yang perubahan yang secara signifikan? Dengar baik Bapak sekalian. Karena kita ada di luar namanya iman. Seharusnya kita ada di dalam iman. Iman itu ada apa tadi katakan apa? Sebuah apa? Wilayah atau lokasi yang seharusnya kita ada di tempat itu. Saudara, coba renungkan baik-baik. Apakah kita ini sekarang ada di luar iman atau di dalam iman yang Tuhan inginkan kita ada di tempat itu? Bapak sekalian, makanya di dalam Ibrani 11 ayat yang kedua, di dalam terjemahan Alkitab yang lain, di sini katakan apa? Karena melalui itu orang-orang zaman dahulu menerima pujian. Kalau saudara bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara dalam satu perikop itu Bapak Ibu saudara bisa membacanya. Itulah adalah pujian-pujian bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu walaupun kehidupan sebagai manusia, mereka yang dicatat, yang memiliki imannya mereka catat itu yang di dalam Ibrani pasal ke-11. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka tidak sempurna Bapak sekalian. Tetapi dengar ini baik. Tetapi Allah memuji mereka. Sebab apa? Sebab imannya mereka. Karena apa? Karena iman mereka itu menyenangkan hatinya Allah. Karena apa? Allah menyukainya. Yang setuju katakan amin. Mereka bukan orang-orang yang sempurna Bapak sekalian. Mereka tidak sempurna. Yang dicatat di dalam Ibrani pasal ke-11. Oleh karena iman Henok. Oleh karena iman Nuh. Oleh karena iman Abraham. Dan semua kalau saudara bisa membaca. Mereka bukan orang yang sempurna. Tetapi apa? Mereka memiliki iman. Dan oleh karena mereka memiliki iman. Tuhan puji mereka. Karena apa? Tuhan suka orang yang memiliki iman itu. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa. Bila setiap kita mau tetap memiliki iman kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena apa? Iman itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita akan nyanyikan dulu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yang poin yang kedua Bapak sekalian. Mengapa kita harus memiliki iman? Yang kedua. Iman itu akan membuat kita memahami akan apa? Pernyataan firman Allah. Yuk mari kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca daripada Ibrani 11 ayat yang ketiga, mungkin kita sering membaca tapi kita terlewat. Saudara garis bawahi kata-kata ini. Ini nyentuh hati saya.
Di sini dikatakan apa? Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat begini. Karena iman kita mengerti. Jadi iman itu membuat kita tuh mengerti. Yang ngerti katakan amin. Nah, bisa mengerti apa? Mengerti itu artinya apa sih? Bisa dapat memahami dengan sungguh bahwa firman itu menjadikan yang tidak kelihatan itu menjadi terlihat, menjadi nyata. Yang ngerti katakan amin. Nah, makanya begini Bapak sekalian. Pernah ada dulu orang berkata demikian. Oh, saya tahu, saya pernah membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, mungkin balik lagi dari Wahyu kepada Kejadian. Dia ngomong, saya hafal. Dia berkatakan apa? Saya hafal semuanya. Tapi saudara tahu, kehidupnya mengalami banyak penurunan dalam kehidupannya. Nah, dia katakan demikian, aku sudah tahu firman Tuhan. Dengar baik Bapak sekalian. Firman bukan sebagaimana kita mengerti dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi apakah firman ini menghidupi dalam kehidupan kita? Atau firman itu menjelma, menyerap atau menuntun hidup kita? Saudara, banyak orang bisa baca Alkitab. Tetapi dia tidak memiliki iman kepada firman Tuhan itu. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita tahu kita hidup di dalam wilayah iman. Dan kita tahu kita adalah orang beriman. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi atas kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak, saudara, dengar ini baik. Sering kita mendengar. Kita mendengar sering firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Katakan demikian. Tuhan tidak pernah tergerak oleh tangisanmu. Kita boleh nangis sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tergerak dengan apa? Dengan tangisanmu. Tetapi apa? Tuhan itu tergerak dengan apa? Dengan iman kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau nangis apapun. Kalau kita tidak punya iman kepada firman Allah. Apa yang Tuhan janjikan. Itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah terjadi. Doa-doa kita tidak akan pernah terjawab. Tetapi apa? Mengapa Tuhan bisa apa? Menjawab doa-doa kita. Karena dia melihat iman kita. Karena apa? Ketika kita memiliki iman kepada dia. Dia dipuaskan. Dan itu menyenangkan hatinya Allah. Yang ngerti katakan amin. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang penciptaan alam semesta ini, mengapa kita percaya bahwa alam semesta itu diciptakan daripada firman Tuhan? Karena kita punya iman. Kalau saudara lihat, kalau ilmu pengetahuan dikatakan apa? Alam semesta itu tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Tapi oleh karena terjadi namanya Big Bang. Big Bang itu ada satu kejadian yang begitu saja. Atau terjadi satu tabrakan meteor dengan meteor. Terjadi sesuatu namanya apa? Bumi dan isinya. Seorang ilmu pengetahuan akan katakan demikian. Itu gak nalar. Dia akan mengumpulkan banyak data. Dia akan meneliti dulu. Dan akhirnya apa? Menarik sebuah kesimpulan. Tapi dengar ini baik. Iman itu memiliki kesimpulan yang berbeda. Bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Dan kita dapat mempercayainya. Maka kita akan melihat apa yang difirmankannya adalah benar. Yang ngerti katakan amin. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Amin. Kalau ilmu pengetahuan nggak masuk akal. Dikumpulkan dulu. Diteliti dulu. Bener gak? Terus kita ngomong gini, kita marah. Dan kita rasa-rasa, Tuhan itu gak bisa dipercaya. Tuhan gak bisa seperti ini. Mungkin kita ngomong seperti itu. Kita pikirin dengan manusia. Banyak sekali dengar ini baik. Tapi kalau kita memiliki iman. Kalau saudara dan saya memiliki iman. Pasti akan menarik kesimpulan yang berbeda. Dia dapat dipercaya. Dan kita bisa mempercayai dia. Bahwa apa yang difirmankannya itu selalu benar. Dan kita akan mendapatkan hasilnya. Yang arti katakan amin. Amin. Saya berdoa Bapak sekalian pasti akan menikmati berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak sekalian. Semakin iman saudara dan saya bertumbuh.
semakin akan mudah memahami dengan benar akan firman Allah. Iman akan mengarahkan kepada setiap janji-janji Allah yang terus terkoneksi dengan apa? Firman-Nya. Amin. Saya percaya bahwa saudara akan terus mengarahkan diri kepada setiap janji-janji Allah. Bahwa apa yang saudara pahami itu adalah benar oleh karena firman Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak sekalian. Yang terakhir, mengapa kita harus memiliki iman? Yang terakhir. Yang terakhir katakan apa? Poin yang ketiga. Iman adalah sebuah keputusan. Mengapa kita harus memiliki iman? Karena iman adalah sebuah keputusan. Mari kita akan baca di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Dia dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari apa? Dari iman. Dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis. Orang benar pasti akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita membaca, kalau kita memperhatikan ayat ini, itu artinya apa sih? Artinya begini. Firman Tuhan sedang mengatakan apa? Starting kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya dimulai dengan iman. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak bisa hidup awal starting kehidupan kita tidak bisa di luar wilayah iman. Tidak bisa. Semuanya itu harus dimulai dari apa? Iman. Dan kehidupannya kalau saudara startingnya dimulai dari iman. Pasti kehidupan kita harusnya dipimpin dengan iman. Jadi kehidupan kita betul-betul seluruh kehidupan kita dilingkupi itu dengan namanya apa? Iman. Oleh karena itu kehidupan kita harus didasari dengan iman. Itulah kehidupan Kristen yang sebenarnya. Yang dikatakan amin. Saudara bukan orang Kristen ini. Aku percaya. Yes, aku percaya. Itu motivator. Ya. Terus ada yang ngomong, yang penting pikiran kita tuh positif. Ini ada pengajarannya baru begini. Kita harus positif. Saya lupa itu ada satu ajaran. Waktu itu ada di media sosial. Dia katakan demikian. Kita jadi orang harus positif. Nanti alam semesta akan melihat kita positif. Makanya alam semesta itu akan memberkati kita. Kan tidak bisa seperti itu sekalian. Itu bahaya sekali. Karena apa? Mereka yang mempercayakan hal ini. Itu dimulai apa? Kehidupan mereka tidak dimulai dengan iman. Tapi kalau kita jadi orang Kristen. Starting point kita yaitu apa? Dimulai dengan iman. Bukan alam semesta. Tapi apa? Dari iman. Karena iman apa? Kesenangannya daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu dengar baik sekalian. Iman itu adalah apa? Sebuah pilihan tentang keputusan. Saya akan ulangi lagi. Iman adalah sebuah pilihan tentang apa? Keputusan. Iman itu apa? Memilih jalan yang benar, bukan yang mudah. Dengar ini baik. Iman itu memiliki jalan yang benar, bukan yang mudah. Iman itu bukan soal tentang jawaban atau tidaknya. Tetapi soal apa? Makna. Yang ngerti katakan amin. Kita Bapak sekalian, kadang kita betul kita perlu mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi kalau kita tadi memperhatikan poin-poin yang di atas. Karena kita percaya ya kan bahwa firman-Nya itu adalah benar. Tapi bukan soal kita tuh dijawab atau tidak ketika kita memiliki iman. Tetapi yang penting apa? Melebihi daripada jawaban atau tidaknya. Yaitu tentang makna iman itu. Tuhan ingin bahwa saudara betul-betul tahu apa itu makna iman. Saudara akan mengalami itu sendiri tentang namanya makna iman. Nah kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa saja jadi Tuhan tidak jawab daripada doa-doa kita. Dan mungkin dalam penundaan, apakah kita akan marah?
Marah dengan Tuhan. Jadi kalau kita marah dengan Tuhan dan kita kecewa dengan Tuhan, artinya apa? Artinya kita tidak memiliki iman. Tetapi orang yang memiliki iman, dia akan tahu makna apa daripada iman itu. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu, jika kita memperhatikan Bapak sekalian, Ibrani pasal 11 ya. Kalau saudara nanti bisa baca di rumah. Dalam Ibrani yang ke-11, saudara dengar ini baik. Dengan seksama, saudara perhatikan dengan Ibrani pasal 11. Di situ katakan apa? Ada pahlawan-pahlawan iman yang menyelesaikan dengan apa? Namanya apa? Finish strong. Finish strong iman mereka. Mereka tidak kadang-kadang, mereka saudara lihat. Mereka ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mereka tidak melihat satu kehidupan ketika mereka beriman. Nah saudara tahu, kalau saudara bisa membaca kitab Yeremia secara keseluruhan. Saudara perhatikan, ini nabi, ya sama dengan nama saya Yeremia. Ya. Tetapi saya berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau saudara melihat daripada kitab Yeremia keseluruhan, ini nabi Bapak sekalian. Selama kehidupannya dia, tidak ada orang yang mendengarkan apa? Khotbahnya dia. Dia suruh Tuhan ngomong, kamu khotbahkan saja. Dia mau mendengar atau tidak mendengar, itu bukan urusan kamu. Nah, saudara, kadang-kadang kehidupan kita seperti ini. Tuhan ingin katakan apa? Kamu beriman sama Tuhan. Beriman. Walaupun bisa jadi Tuhan tidak jawab. Tapi saudara tahu enggak kata-kata ini saudara? Di sini kadang apa? Yang penting apa? Kita bisa menyelesaikan iman kita ketika Tuhan panggil hidup kita. Ataupun apa? Ketika Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kita dikatakan apa? Finish strong dengan iman kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara, Ibrani, di dalam kitab Ibrani, kalau saudara baca satu perikop ini. Itu dapat sedang menyadarkan kita bahwa kita itu juga apa? Membutuhkan. Bahwa kita harus finish strong dengan iman kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, saudara, saya akan katakan kata-kata ini lagi. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi mereka memilih untuk hidup di dalam iman. Di dalam ketaatan. Walaupun terkadang mereka sendiri tidak mengerti. Mereka kan tidak mengerti. Tuhan katakan, Abraham, kamu pergi dari tanah Ur. Saudara katakan apa? Dia pergi saja. Tidak mengerti. Saudara tahu, seperti Musa, ya kan? Kamu pergi, terjadi satu kesalahan, dia tidak masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tapi pada akhirnya di dalam penampakan dia tetap masuk di dalam alam roh. Tapi saudara lihat, secara jasmani, kadang-kadang banyak orang tidak mengerti, dia tidak bisa melihat apa yang kadang-kadang diimankan. Tetapi apa? Mereka bisa finish strong. Itu yang harus kita menyadarkan kehidupan kita. Tahu makna daripada iman itu sendiri. Yang ngerti katakan amin. Mungkin di rumah Bapak sekalian hari-hari ini ada yang sudah berdoa begitu banyak. Tentang sakit Bapak sekalian. Tentang kehidupan. Firman Tuhan hari ini katakan apa? Biarkan contoh iman daripada pahlawan-pahlawan ini menyadarkan kita. Ada kalanya itu tidak menjadi jawaban. Tetapi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan hidup dalam iman. Apapun yang terjadi. Biarkan itu menjadikan kesenangan bagi Allah. Amin. Allah menyukainya. Allah sangat menghormati saudara. Bukan hanya ketika kita terus hidup dalam iman. Bukan hanya Tuhan itu disenangkan atau Tuhan itu menyukainya. Karena saudara punya iman. Tapi dengar ini. Tetapi Tuhan itu menghormatinya. Tuhan menghormati saudara. Tuhan itu menghormati siapa? Para pahlawan-pahlawan iman. Saudara tahu enggak? Mereka ditulis di dalam apa namanya? Daftar apa? Hall of Fame. Saudara tahu kalau di Amerika. Kalau orang-orang, ini orang-orang khusus yang terkenal. Hall of Fame itu artinya apa sih? Orang-orang yang memiliki prestasi dalam bidang musik, dalam bidang perfilman, atau dalam bidang apa? Pengetahuan. Mereka akan dikasih bintang, mereka akan dicetak, mereka akan dibuat di tempat-tempat di mana orang akan melihat
Itulah disebut apa? Hall of Fame. Daftar orang yang berprestasi. Yang telah saudara tahu, para pahlawan-pahlawan iman itu adalah apa? Mereka masuk ke dalam apa? Daftar orang yang berprestasi. Yang memberikan contoh selama ratusan tahun. Seperti Henok. Seperti imannya siapa? Imannya Habel. Imannya Nuh. Imannya Musa. Iman Abraham. Imannya Sarah. Dan sebagainya. Saudara tahu. Dan biarlah kita hidup sama seperti mereka. Dan pada akhirnya ditulis dalam daftar orang yang berprestasi dalam iman. Di buku kehidupannya Tuhan sendiri. Yang arti kata amin. Saudara mau kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa saja. Kita tidak, ketika kita beriman. Belum ada perubahan apapun. Mungkin pada waktu kita meninggal. Kalau Tuhan panggil kita. Ataupun ketika Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tuhan akan menghormati iman Bapak Ibu Saudara. Biarkan kita akan menjadi orang-orang yang ditulis di dalam Hall of Fame-nya. Siapa? Buku kehidupannya Tuhan. Tuhan katakan apa? Aku suka nak sama kamu. Walaupun aku tidak jawab doa kamu. Kamu tetap beriman dan kamu tetap percaya akan firman aku. Saudara, saya mau katakan. Biarkan firman Tuhan hari ini menjadikan berkat bagi setiap kita. Tetap kuat di dalam iman. Tetaplah hidup di dalam iman Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Percayalah dia Tuhan yang menghormati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Percayalah bila ketika nanti Tuhan datang. Tuhan katakan apa? Dia akan memuji kita. Engkau sudah finish strong di dalam imanmu. Aku catat hidupmu di dalam kehidupan. Bukan hanya buku kehidupannya Tuhan. Tapi yang paling terpenting yaitu apa? Di dalam hatinya Tuhan. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Menyenangkanmu. Senangkan. Mari kita persiapkan perjamuan kita. Hanya itu kerinduanku. Senangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapakku berdoa, biarkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di hamba-hambamu, umatmu yang ada di YouTube, mereka daripada melihat, daripada doa puasa hari ini Tuhan. Biarkan setiap kami bisa hidup dalam iman kami. Biarkan itu menyenangkan hatimu Tuhan. Karena Engkau menghormati kami ketika kami hidup dalam iman kami. Terima kasih Bapak. Biarkan Tuhan ingat kami. Biarkan kami bisa finish strong dalam iman kami. Biar kami hidup masuk ke dalam daftar Hall of Fame. Daftar orang-orang yang berprestasi dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan iman kami Tuhan. Biar kami bisa selesai Tuhan. Finish strong hidup kami. Kalau sebentar Tuhan. Kami akan makan minum daripada perjamuan Tuhan. Berkati daripada perjamuan ini. Biarkan ini Tuhan menjadi peringatan akan kami akan Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu Saudara sekalian, bukankah roti di tangan kanan kita. Yang olehnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, bukankah cawan di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita arahkan pandangan hatimu ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai kita pada hari ini, hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.